minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'd. Pemirsa Bandung TV, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini tanggal 28 Februari 2024, Umbun Pagi Islam Memberi Solusi kembali hadir tengah-tengah kita. Hampir dua Rabu kita atau 2 minggu kemarin kita tidak sayang karena ada sesuatu hal. Pertama karena pemilu, yang kedua juga karena Pak Ustadz ada kegiatan. Embun Pagi kita kali ini akan mencoba membawakan sebuah tema tentang menyambut Ramadan. Kurang lebih tinggal hitungan kurang lebih 10 harian atau 11 harian kita akan menyambut bulan suci Ramadan yang penuh dengan barokah dan penuh dengan kemenangan. Baik, kita langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin saya nggak siaran nih karena lagi ada yang wafat juga, jadi nggak keburu. Tapi alhamdulillah sekarang bisa menemani para pecinta pagi. Pagi ini kita akan membahas tentang tarhib Ramadan ya. Karena yang tinggal menghitung hari, kalau lihat pengumuman pemerintah kapan lah kita ambil itu ya. Karena dalam ajaran agama bukan ormas yang menentukan kapan Idul Fitri, Ramadan, tapi pemerintah. Atiullah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Taati Allah, Rasul dan pemerintahan kalian. Nah, yang kedua, Nabi SAW selalu gembira Pak, menjelang Ramadan tiba itu. Karena ternyata konfirmasi para sahabat, kenapa? Karena bulan Ramadan itu termasuk bulan yang paling banyak namanya. 41 nama ya. Kalau ayat yang paling banyak namanya adalah ayat kursi, itu 39 nama. Kalau surat yang paling banyak namanya surat Al-Fatihah, itu kurang lebih 36 nama. Kalau kitab suci yang paling banyak namanya kitab suci Al-Quranul Karim, itu 55 nama. Kalau nabi yang paling banyak namanya adalah Nabi besar Muhammad SAW, itu 200 nama. Kalau zat yang paling banyak namanya zat Allah Subhanahu wa taala. Yang wajib diketahui saja 99. Sebetulnya lebih dari 1000. Ya, terkenal dengan Asmaul Husna. Nah, siapa yang gembira kata Nabi menjelang Ramadan tiba? Siapa yang gembira? Gembira saja. Menjelang Ramadan tiba, haramallahu badanu alan nar. Diharamkan badannya masuk neraka. Gembira saja, alhamdulillah ya Allah, sampai Ramadan haram badan kita masuk neraka. Kebayang kalau diisi oleh aktivitasnya. Nah, karena itu mari kita gembira menjelang Ramadan itu. Gembira dan menggembirakan. Kalau lihat menggembirakan itu, kalau zaman dulu, gembirakan yang punya rumah, sampai anak-anak itu pada dicukur ya dulu. Pada bersih, pada mandi, kuku-kuku dipotongin, sehingga kesannya itu beda menjelang Ramadan tiba itu. Dan Nabi SAW itu 2 bulan sebelum Ramadan tiba sudah mempersiapkan. Ada doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Ya Allah, berkahi aku pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, sampaikan usaha kami pada Ramadan yang akan datang. Satu, Ramadan disebut syahrul doa, bulan berdoa. Ini pemirsa Bandung TV, kita diciptakan Allah banyak kekurangan. Sedangkan masalah tiap hari numpuk ya. Kita ada kekurangan, masalah tiap hari datang silih berganti. Masalah ini. Tentu butuh energi ilahi. Dan energi itu akan datang salah satunya kan berdoa. Kapan berdoa yang baik? Itu pada bulan Ramadan. Silahkanlah. Intinya masyi'ta, sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Ada yang per 10 hari, ada yang per 5 hari, ada yang per 3 hari, bahkan ada per hari. Yang populer di kita itu 10 pertama, itu khusus minta ampunan Allah. 10 kedua minta rahmat Allah. Yang ketiga minta dijauhkan dari api neraka. Nah, silahkan khusus minta diampuni oleh Allah. Karena dosa itu bukan dilamun kata orang Sunda, harus dibersihkan. Karena dosa itu mayah jebukani doa, sesuatu yang menghalangi doa. Dosa juga sesuatu yang menghalangi rezeki. Dosa juga sesuatu yang menghalangi rencana manusia. Makanya pertama kali kita mohon kepada Allah, 10 pertama adalah ampunan kepada Allah. Khusus silahkan. Apa amalannya? Innal hasanat yujhibras sayyiat. Setiap kebaikan dipastikan menghapuskan dosa. Nah, ada ritualnya, sholawat silahkan. Ada
Ada hadis, fa inna sholatakum alayya maghfiratul lidzunubikum. Sesungguhnya sholat kalian kepadaku akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Sebanyak sholawat kalikan 10, jumlahnya sebanyak dosa kita belum. Atau memperbanyak baca tasbih, silahkan. Man qala subhanallah bihamdihi, siapa yang baca subhanallah bihamdihi fi kulli yaum, setiap kesempatan, mi'ata marrah 100 kali, khutat yahu, dimaafkan dosa-dosa. Ingkanat misalnya dari bahari, sekalipun dosanya sebanyak bih di lautan. Atau dengan sholat taubat, silahkan. Dalam Al-Quran, fa innahu kana lil awwabina ghafura. Allah tuh menerima orang-orang yang bertobat. Surat Al-Isra 25 ini jadi dasar adanya sholat taubat atau sholat awabin, silahkan. Dan itu kesempatan baik untuk mohon dibersihkan dosa-dosa kita, sehingga beres Ramadan itu betul-betul bersih, waladat su'umuhu, seperti bayi yang baru lahir. Nah, dan dipastikan dosa kepada Allah itu gampang, karena afullah akbaru min zambika, maaf Allah itu lebih besar dibandingkan dengan dosamu. Nah, bila ada masalah dengan sama manusia, maka Allah belum memaafkan selama hak Adam dengan Adam itu terpenuhi. Nah, makanya hari-hari terakhir sebelum Ramadan tiba, bulan Sya'ban itu bulan rekonsiliasi. Apa istilahnya? Dibungkus dengan munggah, dengan mapag, dengan silaturahmi, atau dengan berkumpul keluarga. Apapun acaranya, yang penting diharapkan pas Ramadan itu sudah bersih dosa-dosa kita. Ya, baik. Nanti kita akan lanjut kembali ya setelah melihat beberapa pesan begitu. Terima kasih. Silahkan. Baik, pemirsa di rumah, luar biasa ya ini menyambut Ramadan, hampir semua warga Muslim bahkan di seluruh dunia menjelang Ramadan itu 1 bulan 2 bulan tuh luar biasa mempersiapkan dari berbagai hal gitu ya, termasuk juga bangsa di negara kita, negara Indonesia ya, apalagi menjelang hampir beres pemilu gitu ya, yang lain-lain, tetapi juga terlepas selalu menjadi ukuran harga-harga juga semakin ini tadi ya, tetapi tidak jadi langkah surut gitu ya, semangat bangsa kita, semangat masyarakat kita menyambut Ramadan terlepas dalam keadaan apapun juga dengan giroh, dengan semangatnya luar biasa ya. Ini juga bagian dari salah satu cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul tadi ya, karena ternyata Rasul pun juga, para sahabat juga mempersiapkan Ramadan ini juga memang luar biasa. Coba gimana? Jadi para sahabat itu sengaja mengumpul keluarga. Salah satu minta maaf, saling memaafkan. Karena gini, Ramadan itu kan Ramadan, artinya pembakaran. Jadi bulan Ramadan itu bulan pembakaran segala dosa. Jadi begitu masuk Ramadan itu sudah dibakar semuanya. Nah, sebelum Ramadan itu kita bersihkan dulu dosa-dosa dengan sama manusia. Karena kalau kita berdoa kemudian ibadah selama Ramadan, sementara dosa-dosa kita sama manusia belum dihapuskan, itu yang dalam hadis, banyak yang saum tapi yang dirasakan hanya haus dan dahaga saja, hanya lapar saja. Kenapa? Dia haus, namanya saum hisya. Jadi kalau saum hanya diartikan pindah makan dari pagi ke subuh atau dari siang ke maghrib, non muslim pun bisa. Itu adalah misi kemanusiaan yang luar biasa. Kalau di agama lain ada yang disebut upawasa ya. Upawasa itu ya tidak makan tidak minum kan ya. Nah di Islam ada, ya cuma Islam itu bukan hanya pindah makan pindah minum, tapi ada kemanusiaan. Sehingga diharapkan dari saum itu muncullah pribadi yang soleh sosial. Nah, latihan soleh sosial itu sampai zaman, saya ingat waktu kecil ya. Coba katanya rumah dicat, dikapur, jalan-jalan dibersihkan, lampu diterangin, supaya tahu sekarang bulan Ramadan. Jangan sampai bikin masalah dengan orang yang lewat katanya. Sehingga masjid-masjid dibersihkan, dicat, ada yang cuci mukena, sarung segala macam ya. Dan itu terasa banget dulu itu. Dan itu bagian dari cara untuk menyambut bulan Ramadan. Nah, yang kedua jangan lupa kalau sudah bicara saum, ya hablum minallah harus melahirkan hablum minanas.
Jadi solehnya kepada Allah juga harus melahirkan kesalahan kepada manusia. Itu dalam Al-Quran, duribat alimuzillah aina masukipu illa bihabli minallah wa habli minanas. Manusia akan ditimpa berbagai kesulitan, berbagai bencana di mana saja berada, kecuali orang yang melihara hubungan dengan Allah dan baik pada semua manusia. Nah, bulan Ramadan itu menerjemahkan apa ya, kesulitan orang lain. Ketika siang lapar, terjemahkan. Begitulah laparnya orang nggak punya. Ketika haus, terjemahkan. Begitulah hausnya yang tidak bisa beli minuman. Sehingga diharapkan bukan semata-mata pindah makan, pindah minum, tapi melahirkan kesolehan sosial. Itu yang menyebabkan kenapa la'alakum tattaqun. Agar saum itu melahirkan orang-orang yang bertakwa. Takwa itu wakoy, hati-hati. Hati-hati. Nah, untuk ini bagi pemirsa Bandung TV yang sekarang ada acara dengan keluarga, dengan teman dan sahabat, diharapkan saat itulah kita tidak boleh membenci, tidak boleh memfitnah, tidak boleh sering menjelikan. Saat Ramadan tiba, wa kunu ibadallah ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Sehingga diharap, kalau sudah bersaudara ya pasti kalbunyan, bangun yang kokoh kuat. Apalagi di saat sulit sampai sekarang ini. Waduh, Masya Allah. Saatnya kita peduli pada sesama, diawali dengan saum. Sehingga merasakan penderitaan orang lain. Gitu, Pak. Ya, juga termasuk rekonsiliasi para partai tadi. Ya. Termasuk, ya memang karena pemilu sudah usai dalam tanda kutip, memang ada jalur MK lewat Dewan yang lain-lain, tetapi juga memang lebih baik juga meredam dalam segala hal, ya suka tidak suka, pahit tidak pahit, yang lain-lain, melihat realitas yang terjadi. Memang semuanya harus kembali lagi ke ini lagi yang normal, karena juga jangan sampai apalagi mendekat nanti momen puasa, momen lebaran itu dendam kusuma, rasa benci dipelihara terus-menerus, juga menguras energi juga tadi, dan itu jadi juga akan capek juga tadi. Ini tadi saum para nabi atau para sahabat, para orang-orang soleh itu memang apalagi di tengah, artinya mereka juga berat-berat juga tadi ya, sama ya. Dalam artinya tidak otomatis setelah lagi sedang puasa atau ini tuh jadi ada semua gitu, tinggal berdoa langsung ada semua. Sama-sama berat juga tadi ya. Kalau kita ngelihat zaman itu, coba tadi ada atau orang Sunda mah orang mah teu hatai kukuhna. Allahu Akbar, masyaallah. Orang tua dulu itu, ya jangankan orang tua dulu ya, saya merasakan dulu waktu hidup dengan nenek ya, saum cenah, walaupun teu jeung nanaon tuangna saum we cenah. Jadi baru susu segala macam, makan apa adanya kan waktu itu. Tapi karena ketaatan lebih diutamakan kepada Allah ya, maka nggak ngeluh. Ini kan orang ridho Allah nu dipilarian gitunya. Buka dengan apa, bahkan jam 2 tuh udah bangun kan, udah bangun. Kancang saum cenah. Allah teh mika cinta ka jelema nu leuleus cenah. Dan tadi juga tidak terlalu memperhatikan food combining yang lain. Kalau zaman sekarang kan harus dengan buah, dengan sayur. Kemudian ada madu, ada kurma, terus itu juga pilihan yang bagus-bagus semua tadi. Kemudian ada porsi tidur yang lain. Kalau zaman dulu tuh memang nggak ada. Luar biasa tadi ya. Kita masih bisa hidup aja udah. Alhamdulillah. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi yang nama kadang-kadang sampo, kadang-kadang talus ya, kadang-kadang makan apa adanya. Tapi iman mereka tambah kuat. Karena kalau sudah keyakinan itu Masya Allah. Kalau sudah keyakinan katanya idza sadaqal azim wa hasabil. Bila niat baik pasti ada jalan. Dan ternyata orang-orang terdahulu lebih sulit lagi. Bisa dibayangkan di saat perang, di saat ekonomi terpuruk, mereka masih saum. Bahkan al-ujratu ala qadrihil masyaqqah, kan pahala itu sesuai dengan kadar kesulitan. Makin sulit makin besar pahalanya. Ya sekarang malu sebetulnya ya. Malu, makanan udah lengkap. Mau model apa? Bahkan ada pel yang kalau diminum katanya kuat sampai jam 3 katanya. Masya Allah. Dulu hanya Citajen ya, saya ingat tuh Citajen apa ya, yang dari lewat airnya itu kan dulu tuh enak banget itu. Tapi kata nenek ya gitu, orang mau saum lain tuangan tapi ridho Allah katanya. Karena kan banyak makanan diutamakan ya, tapi ridho Allah yang dilihat. Kalau ridho Allah yang dilihat pastilah, walaupun kita tidak makan mewah asal Allah ridho. Luar biasa. Itu luar biasa itu ya. Makanya orang tua dulu itu harta tidak banyak ya, tapi tidak gelisah ya. Sekarang banyak orang yang kekayaannya banyak, kedudukannya tinggi, tapi bukan ketenangan, malah kekhawatiran. Karena banyaknya harta, tingginya kedudukan tidak dibarengi dengan ridhonya Allah. Karena dia cara mendapatkan hartanya dia tidak halal, kotor ya. Karena itu tidak ada yang kotor menenteramkan, pasti menggelisahkan. Sehingga saum itu apa adanya. Kadang-kadang
menjelang buka, lu nggak ada, ulah terus cai we, tenang aja, tadarus setiap hari kan. Bahkan mereka apa ya? Saya menemukan ada orang-orang yang sengaja kalau liwet tuh buka sahur, jadi potong dua aja, itu jangan nanawan. Dan itu bagian dari keimanan, jadi bukan mewahnya buka sebetulnya. Dan sehat-sehat lagi. Sehat-sehat. Masya Allah ini dan berpikir juga jernih gitu ya. Yang lain ya memang kalau untuk ukuran kematerian atau untuk ukuran dunia barat yang lain-lain, food combining yang lain-lain itu kan apalagi menjelang tidak makan, tidak ini. Ya kalau pakai ukuran normal gitu tuh kayaknya bagi menurut ukuran barat itu nggak mungkin gitu ya. Mungkin. Di tengah zaman, di tengah cuaca, di tengah ya semua lah ya. Tapi ya itu tadi ada sesuatu yang tidak bisa diukur dengan yang lainnya tadi, yaitu dengan keimanan. Keimanan. Jadi kalau iman itu berbicara, itu nyawa pun bisa taruhkan. Ulang mah tuang teu mewah, penting meridho Allah aja nih. Itu tertanam banget. Oh iya, saya bilang. Kalau doa Allah yang dicari, nggak ada alasan amun apabila kalau nggak ada. Kalau makan ini, makan nggak ada. Udah. Makan, bahkan makanan dikit pun bisa terasa kenyang. Karena dalam Quran itu gini, kam min fiatin golilatin golabat fiatan kasirotan biiznillah. Satu saat ada kelompok kecil bisa mengalahkan kelompok yang besar, kan dengan izin Allah. Apa maknanya? Salah satunya makanan sedikit tapi mengenyangkan. Karena ridho Allah ada pada dirinya. Gitu. Oke, pemirsa di rumah ini nanti bagi pemirsa di rumah yang mau interaktif ya, ke nomor beliau ada di 081 2211 6740 atau di line interaktif di Bandung TV 022 7214214. Pemirsa di rumah nanti bisa konsultasi ke beliau tentu dengan kondisi beliaunya dengan kondisi sehat dan ada waktu luang karena beliau juga sangat sibuk ya. Nanti kita akan lanjut kembali setelah melihat beberapa pesan berkembang. Enggak salah. Baik, pemirsa di rumah, sebelum kita lanjut, ini ada beberapa pertanyaan dari netizen kita terkait dengan berbagai hal tentang puasa. Pak Ustadz, ini mau menanyakan katanya nih, imam tarawih itu selalu panjang katanya, selalu panjang-panjang berdasarkan kehendaknya sendiri. Ini gimana katanya Tad? Karena ada ya apa ya, ada yang sudah tua, kemudian ada yang mau bilang juga tidak enak itu gimana terkait suka agak kagok katanya. Sayyidina Ibnu Umar tuh pernah datang sama Nabi ya. Karena ada orang tidak ke masjid karena imamnya panjang. Ada itu tadi? Ada. Kata Sayyidina Ibnu Umar, saya tidak melihat Rasul semarah itu. Marah Rasul. Mana orang ini? Dipanggil, dinasihati. Dan Rasul bersabda, inna dina yusrun. Agama itu mudah. Permudah urusan orang lain, pasti Allah akan mempermudah urusan. Nah, Rasul marah waktu itu dan menegur orang itu dan mengatakan inna dina yusrun, permudah. Kalau jadi imam, suratnya pendek-pendek. Karena ada hadis, bu'istu bimudarotinas. Aku diutus ke dunia untuk toleransi kepada manusia. Kalau sholat sendiri lama Nabi, lama. Wah, para sahabat juga sama. Sayyidina Utsman itu pernah witir 1 rakaat semalam ya. Tapi dari Fatihah sampai Anas. Aduh. Lebih kabarnya sampai Anas kan gitu kan. Nabi itu kalau sholat sendiri lama. Jadi jangan dibalik tadi ya. Jangan dibalik. Masya Allah. Nah, ayatnya walaqad aitainaka sab'am minal masani. Kami berikan kepadamu Muhammad 7 yang diulang-ulang. Yang dimaksud adalah 7 surat yang panjang. Kalau sendiri Al-Baqarah, An-Nisa, gitu ya, Ali Imran, gitu, Al-Maidah. Tapi kalau jadi imam, beliau lihat ke belakang. Bahkan pernah Rasul lagi sholat, ada anak yang nangis. Rasul percepat sholatnya. Disuapin, sampai jempling orang ini. Ibunya kaget. Ya Rasulullah, engkau percepat sholat demi anakku. Kata Nabi, tangisan anakmu mengganggu kesusahan orang lain. Nah, jadi tugas pemirsa Bandung TV, patuhi aktif ngasih masukan. Kalau perlu kayak di mana? Di Suralaya, di Karawitan, ada beberapa masjid yang tulisan itu. Suratnya pendek-pendek, kami sudah pensiun gitu. Iya. Bagus lah, bagus itu. Bagus. Pernah di masjid kita ada yang baca surat Yasin ya.
Oh rame, SMS, WA, ji, ya saya tegur, ya alhamdulillah nggak diulang lagi. Dan saya tidak menyangkanya bahwa ternyata zaman dahulu pun juga memang Ada. terjadi. Ya, Artinya hal yang kayak gini karena pernah terjadi, jadi juga memang bukan hal yang baru lah gitu bukan, tadi. bukan apa. Gitu. Saya masa di rumah. Jadi memang kadang-kadang juga hal-hal yang kayak gini tuh diperlukan juga bagi para imam yang lain-lain, bahwa semua jamaah itu juga belum tentu kesiapan dalam tanda kutip gitu, dan itu tidak termasuk ukuran kesolehan tadi ya. Bisa panjang, bisa hafal, termasuk mahruz yang lain-lainnya juga Syariah bahkan baik. Lanjut kembali tadi nih Pak Ustadz, ini tahrim ini hukumnya apa sih tadi katanya? Tahrim itu semacam kearifan lokal ya. Oke. Kearifan lokal, dan itu disepakati biasanya 10 menit, 20 menit, 10 menit lah biasanya. Kalau dulu tahrim itu karena memang wajar, belum ada jam, belum ada handphone, jadi diumumkan jam 3 itu kan, keliling, pakai bedug apa terus, sahur, itu tahrim namanya. Kalau sekarang kan jam sudah ada, kemudian pengeras juga sudah ada, jadi nggak usah terlalu rame. Karena orang baik itu tidak mengganggu suasana orang yang sedang tidur. Karena siapa tahu yang tahajud, ada yang sakit, udah 10 menit sebelum adzan diingatkan, hari ini imsak umpamanya jam 4 lebih 29 umpamanya. 10 menit lagi sholat subuh, mangga ke Bapak Ibu. Ditahrim dengan sholawat bisa, dengan baca Quran bisa, tapi kalau toh tidak ada, tidak termasuk rukun. Oke, dan itu tidak termasuk termasuk sah tidaknya saum, tidak. Meskipun kita kadang-kadang kalau zaman kecil dulu tuh dari jam 2, dari jam 1 udah ada ini. Emang suasananya memang lebih gimana tadi ya? Ya ini tuh memang bulan puasa gitu tadi ya. Bulan puasa. Tetapi memang di satu sisi kita karena hidup juga banyak non muslim yang lain-lain gitu juga memang suka tidak suka kita juga tidak boleh egois juga tadi. Saya pernah ke Jakarta ngurusnya kayak gini. Kan si bapak ini wasiat dari ayah ibunya jangan pindah dari sini. Kebetulan rumahnya dekat satu kampung lah di Jakarta yang ramai, jam 2:30, jam 2 udah ramai itu. Saya bisingnya sudah tua begini, sudah pensiun, dia mau pindah katanya. Kecuali suara pengeras suaranya hilang. Ya saya sampai ke sana, alhamdulillah berujung dengan damai, dengan setan, kompensasinya masih dibangun sama dia. Oh ya Allah, jadi jangan sampai teriak-teriak ceramah, aduh masya Allah. Ya, kita ambil aja yang ringan. Sama lain, artinya kesepakatan dalam tanda kutip ya sama-sama mengenakan. Ya itu juga bagian dari Islam. Emang Islam tuh emang seperti gitu tadi. Gitu, tidak mentang-mentang ini syiar yang bagus sehingga memaksakan diri juga malah jadi tidak baik ya. Jadi nasrul haq bil haq, menolong yang benar mesti dengan cara benar. Benar tujuannya, tapi caranya salah jadi salah ujungnya. Benar tujuannya, tapi caranya salah, luar biasa. Tad, lanjut lagi Tad. Pak Ustadz, ini gimana ya? Tadarus itu maknanya apa katanya Tad? Karena banyak hal yang itu sehingga jadi pengulangan-pengulangan, tetapi tidak ngeinin katanya Tad. Ini gimana katanya Tad? Jadi tadarus itu bagian dari nama Ramadan itu Syahrul Quran ya, bulan Al-Quran. Ini sebenarnya tadarus. Tadarus bagi yang belum bisa baca, pembebasan buta huruf Quran. Itu tadarus. Pembebasannya. Bagi yang ingin menghafal, tadarus arahkan kepada nambah hafalan. Bagi yang ingin tajwid panjang pendek, tadarus arahkan kepada belajar tahsin, mangga. Ada juga tadarus ingin menghatamkan, silahkan. Luar biasa. Jadi tadarus sangat luas. Jadi tidak bisa tadarus diartikan hanya hatam. Tadarus saya diartikan baca Quran, tidak. Bahkan ada tadarus bermakna tilawah. Tilawah itu membaca sambil faham apa yang dia baca. Masya Allah. Saya kemarin ngaji khutbah di satu tempat, kemudian cerita, apakah programnya tadarusnya? Kita akan mendalami tafsir surat Al-Fatihah katanya. Tidak kelihatan hatam, tapi dia dalami Fatihah itu sampai bisa nulisnya, sampai tahu maknanya. Itu juga tadarus. Bahkan ada tadarus bermakna menyampaikan. Jadi mengumpulkan anak-anak yatim miskin bapak disantuni, tidak kelihatan baca Quran, tapi menyantuni anak yatim itu tadarus, mengamalkan Al-Quran. Jadi satu, qiraah. Dua, hifdzul Quran, menghafal Al-Quran. Ketiga, tabligh Al-Quran. Kemudian imtisal Al-Quran, mencontoh Al-Quran. Bahkan ujungnya fi hifdzil ahkamil Quran, menjaga hukum-hukum Al-Quran. Jadi keliru kalau tadarus hanya diartikan hatam. Nah, tadarus sangat luas. Makanya ada pencerahan. Oh, kayak di satu masjid ini. Tahun lalu mah katanya hatam Quran alhamdulillah sudah 60 kali ya. Dengar semua.
Sekarang gimana Pak DKM? Kami akan khusus mendalami ayat-ayat haji katanya. Karena jamaah itu ada yang berangkat haji. Oh bagus, saya bilang. Nanti tahun depan rencana ayat-ayat pernikahan karena jamaah sudah daftar yang pernikahan ini. Jadi yang calon mempelai itu didaftarkan di masjid untuk mendengarkan ayat-ayat nikah. Itu yang disebut tadarus. Jadi lentur ya, tergantung kondisi. Ya buat saya mungkin tadarus bisa berarti murojaah. Apa? Evaluasi hafalan. Karena satunya bila lupa, bila melupakan. Gitu ya. Gitu Luar biasa Pak. ini, jadi tidak ada alasan apapun tadi ya, ketika apalagi bagi yang kaum pencela yang hanya tadarus terus tidak ada yang lain, tetapi kita tidak pernah tahu orang yang sedang tadarus itu kan dari mulai membetulkan bacaan lagi, dari mulai menghafal, dari mulai yang lain-lain, kita tidak pernah tahu niatnya. Tetapi ya itu tadi ya, kadang-kadang suara-suara yang kayak gitu tuh menjadi hal yang jadi gimana tadi ya, kadang-kadang juga ya tetapi orang kalau tidak melaksanakan pasti banyak protes itu tadi. Pasti banyak protes, banyak yang lain ujungnya jadi. Karena rumusnya gini Bang, an-nasu adau majahilu. Manusia akan membenci karena dia tidak tahu. Kemarin saya dengar ada orang baca Quran nggak tahu artinya sama dengan monyet yang gulung galapa. Itu. Saya sempat merenung ya. Ada yang kayak gitu tadi. Saya bilang monyet yang gulung galapa. Jangankan membaca, mendengarkan. Mendengarkan saja dapat pahala. Wa idza quri'an fastami'u ansitu la'allakum turhamun. Bila dibacakan ayat Al-Quran, simak, dengarkan agar dapat rahmat. Mendengarkan saja dapat rahmat. Menulis saja dapat rahmat. Pernah ada seorang sahabat yang nunduk aja. Ada kertas diambil, bersihkan, ternyata lepas basmalah. Dia bersihkan, langsung dia beristighfar. Ya Allah, maafkan dosa orang yang membuang lapan basmalah itu. Dia semprot dengan wangi-wangian, dikasih figura, bagus itu, disimpan, digantungkan di kamarnya. Tiap keluar kamar itu dia baca lapan basmalah itu. Apa yang terjadi? Jibril datang katanya. Kata Jibril, bila kaum muslimin memelihara Al-Quran seperti engkau memelihara basmalah ini, maka rahmat Allah akan mengalir kepada Allah. Itu luar biasa ya. Jadi baik, bisa di rumah karena ya kalam Allah ya, kalamullah, dan memang ini mujizat terbesar Nabi Muhammad. Kalau memang tidak bisa merasakan keagungan Al-Quran, ya memang perlu dipertanyakan dalam tanda kutip tadi ya. Karena memang ya itu tadi, kalau belum mencoba dengan sekuat tenaga dengan sini, ya kita tidak akan pernah tahu. Tad, ini kita lanjut lagi tadi sebelum kita iklan Tad. Apa ini Tad? Kalau kunut katanya waktu witir itu boleh dibaca nggak Tad katanya Tad? Sebetulnya bukan hanya witir ya. Waktu dulu Bosnia itu tahun berapa ya tuh? Waktu saya haji waktu itu, pas Bosnia ramai waktu Bosnia Herzegovina. Iya. Itu duhur, asar, maghrib, isya, subuh di Mekah tuh kunut itu. Kunut semua. Karena genting tadi. Iya, karena dalam genting. keadaan suasana yang. Bahkan kemarin di Telkom kalau nggak salah, di Telkom Japati itu tiap sholat wajib itu kunut. Bahkan dibenarkan. Kenapa? Hubungannya dengan Palestina kan, Allah mangsur Nabi Muslimin terus ibdamnya terus. Dan itu kunut bukan hanya milik witir, bukan hanya milik subuh, kunut itu milik semua sholat. Terutama wajib, duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Hanya disepakati di kita minimal kunut subuh, minimal. Bahkan kalau hari terakhir itu kan pas witir itu kunut di Mekah itu. Cukup lama kunutnya itu. Jadi boleh. Tapi sekali lagi tidak menentukan sah tidaknya witir. Tidak kunut sah, kunut pun sah. Cuma sayang kalau tidak dimanfaatkan untuk berdoa. Karena kan isinya bagus banget, isinya bagus banget. Gitu, Pak. Dan itu tadi ya kunut tidak hanya milik subuh. Sholat subuh ya. Masya Allah, luar biasa. Nah ini ya bagi yang gagal paham nanti tentu bisa konsultasi dengan beliau yang lain-lain. Lanjut lagi tadi, ini taraweh ini dipotong bisa ada dua katanya tadi, dengan bada isya dan nanti dilanjut sebelum sahur katanya. Kan ada beberapa yang menentang, ada juga yang memang sah-sah saja katanya. Coba tadi. Tarawih itu asal kata dari ar-rihu ya, angin yang lembak pelan-pelan. Jadi sholat itu tarawih, sholat yang pelan-pelan. Santai bacaannya, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu tarawih namanya. Jadi kalau sholat tarawih gancang, itu bukan tarawih, sholat gancang. Di mana di Jawa Timur, di mana 23 rakaat sampai 5 menit ya. Sampai babatak gitu. Jadi ada istilah tumak nina. Nah, jadi kalau tarawih itu artinya santai, maka boleh dikerjakan bada isya, pokoknya ambil yang 8 ya. 4. Nanti jangan lupa witir. Nanti malam menjelang sahur 4 boleh. Bahkan zaman Nabi SAW itu tarawih itu tidak berjamaah bahkan. Masing-masing. Karena tiap sahabat tuh lokatnya berbeda-beda.
zaman Umar bin Khattab baru tarawih itu berjamaah pertama kali. Dan Umar bin Khattab mengatakan, ni'matil bid'ah hadhihi. Inilah bid'ah yang paling nikmat. Biasa, Mas. Jadi tidak semua bid'ah itu dolalah, ada bid'ah yang nikmat. Salah satunya tarawih berjamaah. Ya. Benar lagi. Iya gitu ya. Jadi boleh, hanya sebaiknya cari di masjid. Luar biasa ya, di masjid sholatul rajuli ma'al jamaati khairum min sholati bina sanatan fi baiti munfaridan ya. Sholat berjamaah di masjid lebih baik dibandingkan 40 tahun sholat di rumah. Nah, jadi pemirsa Bandung TV ini jangan telepon ya, kalau bisa WA saja. WA saja ya, karena beliau lagi live. Gitu, Luar Pak. biasa tadi ya. Jadi memang ya itu tadi ya. Kalau mengejar jumlah tuh ya memang karena dengan interval waktu belum siangnya puasa, kemudian ada yang ke majelis taklim, ada yang berbagai hal membantu keluarganya dari mulai ke pasar yang lain-lain. Kan jadi ujung-ujungnya jadi ngejar target, tapi karena ingin buru-buru, karena yang lain-lain, jadi malah tidak kena. Iya, tidak kena. Jadi tarawih ini benar-benar wah masya Allah ya. Saya kalau lagi capek ambil 8, kalau sehat ambil yang 23, lagi sehat banget ambil 36. Ya tentu. Bahkan Imam Bukhari taruhnya 100. Iya. Ya, makanya itu pentingnya cari ilmu. Masya Allah. Orang kadang-kadang perebut angka, sawan angka. Jadi, ya. Allah, Yang 11 silahkan, jangan Ya, menjelekkan yang ya, 23 silahkan, jangan jelekkan yang 11. Bahkan di Bandung ada 8 masjid ya, yang 2 rombongan. Bagus itu. Dari 8 pulang, lanjutin yang 23. Oh, gitu, ada di Bandung. Rasul ilmi al-mudaroh, puncak ilmu itu toleransi. Gitu Pak. Luar biasa ya, kalau bangsa kita udah toleransinya udah sangat tinggi dalam tanda kutip ya, di luar akidah gitu ya, karena memang ini luar biasa hal yang kayak gini, biar jangan sampai terjadi singgungan. Kalau kata Pak Ustadz dulu tuh, bertengkar itu tidak boleh katanya, tidak baik lah pokoknya. Luar biasa ini. Tadi kita lanjut lagi tadi ya sebelum, karena ada beberapa pertanyaan netizen kita yang belum kita ini, kita akan lanjut kembali setelah melihat beberapa pesan itu. Mangga silakan. Di rumah kita akan lanjut kembali ya, di sisa waktu yang tinggal sedikit lagi kita akan coba tuntaskan beberapa pertanyaan dari netizen kita. Pak Ustadz ingin bertanya, ini di 226 di perjalanan sahum nih, misalkan ada kita udah niat sahum tetapi di perjalanan kada ada sesuatu hal, lebih baik buka atau tidak, mengingat juga mungkin juga ada yang umurnya sudah sepuh tapi karena niatnya dia emang ingin membereskan, coba gimana? Iya. Kalau Al-Quran itu awal safarin ya, atau perjalanan. Ya. Nah, cuma di perjalanan ini ada yang mengatakan masyakoh. Masyakoh itu kesulitan, bukan jarak. Kalau walaupun dekat, tapi masyakoh kesulitannya memungkinkan dia berbuka, harus buka. Karena kadang-kadang kan pakai pesawat, pakai apa, bisa mabuk dan sebagainya gitu kan, boleh. Tapi kalau kita nyaman, aman, kayak teman-teman saya, tanggal 9 nanti ada yang berangkat umroh ya, ngejar Ramadan di Mekah. Jadi ramai kan, nanti kalau di pesawat gimana? Pengalaman beberapa tahun yang lalu tidak banyak yang berbuka. Padahal kan 10.000 kilo ya ke Mekah itu. Kenapa? Karena nyaman. Nyaman. Jadi kalau nyaman, tidak sakit, tidak menimbulkan masyakoh, tidak apa-apa. Saum terus. Tapi walaupun dekat jaraknya tapi sakit, saum. Berbukalah. Kan itu bagian dari rukhsah. Keringanan. Keringanan. Artinya memang setiap seseorang mesti mengenali diri sendiri tadi, apakah ini memang kalau nanti ujungnya bakal sakit. Tapi biasanya kan kalau puasa itu kalau di dalam tanda kutip dipaksain dikit, sehat-sehat aja kayaknya. Sehat aja. Saya pernah tuh waktu, saya lupa tahun berapa ya, pas ke bank tiba-tiba pulang ya, terus langsung istri bilang udah buka aja, buka ya, tapi ujungnya biasanya sama lagi. Itu penyesuaian fisik kita kan. Biasanya mungkin makan warteg gitu. Dan memang tidak pernah ada ya, hanya biar pemirsa tahu, dan hampir di semua agama yang namanya puasa ini juga menjadi ritual yang sangat dahsyat ya. Hanya di Islam disempurnakan dalam berbagai tata cara, tetapi intinya ini adalah puasa ini adalah agama ibadah yang paling lama gitu ya, yang paling lama, bahkan itu paling lama itu disebutnya junnah ya, benteng kesulitan ya. Oke. Lanjut lagi tadi ini
ini punya komunitas di 621 terkait ini punya komunitas yang hatamkan Quran. Ini mohon masukannya terjadi komunitas ini tuh rutin banget menghatamkan Quran. Ini gimana katanya tadi? Apakah ini memang bagus harus diteruskan atau memang harus ada evaluasi? Ya, jadi gini. Bagi yang sering menghatamkan Quran itu hatam ya, penekanannya baru satu. Nah, itu naikkan kepada tilawah. Tilawah itu bukan hatam tapi memahami. Sehingga beres tilawah itu terbayang, oh ini yang sudah amalkan. Itu tilawah. Nanti kalau sudah tilawah, naikkan kepada hafalan. Setelah hafalan, nanti realisasikan dalam kehidupan. Udah, tahun ini tamat tilawah, memahami surat Yasin umpamanya. Berikutnya tahun depannya mengamalkan surat Yasin umpamanya. Nanti kesananya ngangkat anak asuh, sholat berjamaah. Jadi dia tidak kelihatan hatam Quran, tapi mengamalkan Al-Quran itu sebetulnya bagian dari hatam Quran. Jadi ada al-asriyah. Kapan kita hatam? Ada waktu. Kapan kita pencerahan? Tilawah ada waktu. Kapan kita menghafalkan? Ada waktu. Kapan kita mengamalkan? Ada waktu. Sehingga diharapkan makin hari itu bukan monoton, hatam terus. Tapi kelakuan terubah-ubah gitu kan. Nah, gitu kan. Banyak ibu-ibu yang sudah 30 tahun, 50 tahun ngaji tapi nggak ditium kan, hesek kan. Iya. Gitu. Tapi memang tidak berarti ini terjadi apa dalam tadi nginiin yang orang yang hataman. Hanya memang perlu ditingkatkan dalam tanda kutip biar nanti keberagaman kita itu memang lebih meningkat ya tadi. Lebih meningkat. Soalnya gini, kalau hatam Quran itu Sayyidah Nafisah itu buyutnya Rasulullah SAW itu sempat menghatamkan Quran 4.000 kali ya. Kebayang itu. 4.000 kali. Itu saya ke makamnya ke Mesir waktu itu ya. Dan itulah Imam Syafi'i kalau beliau sakit minta doa sama beliau. Karena katanya ketika menghatamkan Quran doa itu dijabah. Tapi beliau juga ada waktu khusus untuk apa? Memahami, mendalami Al-Quran. Nah gitu. Artinya ya bisa kebayang pasti kalau udah sampai ribuan gitu dikasih juga hidayah, dikasih juga ini buat terus menelusuri ini itu sudah pasti bakal otomatis tadi itu karena kecenderungan orang kan jadi ingin terus-terusan, jadi ingin lebih tahu lagi, maka dibalik ini tadi tidak lagi. Jadi Quran itu gini Bang, makin dihatamkan, makin sering dihatamkan, kok makin penasaran ingin menghatamkan lagi. Saya selama sakit kemudian 3 kali hatamkan, terus ingin menghatamkan. Oh ternyata ada semacam Pak, in kullu nafsil lama 'alaiha hafid. Setiap sesuatu ada yang jaga, dan Quran itu dijaga keaslian oleh Allah. Itu luar biasa. Dahsyat banget, subhanallah. Kita lanjut lagi saja. Ini juga begini tadi. Dulu kan dalam waktu zaman-zaman belum ada media sosial atau juga TV juga masih TVRI gitu tadi ya. Banyak sekali yang ceramah-ceramah itu tidak boleh, misalkan puasa itu tidak boleh pakai gosok gigi, misalkan tidak yang lain-lain. Ini kenapa sekarang hal-hal yang kayak gini udah tidak lagi jadi ini tadi ini? Apakah memang sudah dibolehkan atau gimana katanya tadi? Ini banyak ada pertanyaan. Iya, Ra'suddin al-wara' ya. Puncak beragama itu hati-hati. Orang tua dulu kalau pergi kerja itu pakaian kerja khusus, pakaian sholat khusus, tidur khusus. Mau sholat tuh punten celana dibuka, itu namanya wara'. Artinya memang tertib banget tadi. Tertib. Nah, kenapa dulu bukan nggak boleh sikat gigi? Karena khawatir aja, karena menjaga. Karena sikat gigi khawatir ketelan dan sebagainya. Karena sesuatu yang membatalkan saum adalah yang lewat tenggorokan. Kalau dengan gosok gigi umpama ya, tidak menelan, nah itu bisa tidak batal, silahkan aja. Kan ada hadis ini, orang yang saum itu siang hari harum mulutnya seperti harum minyak kasturi. Maknanya bukan nggak gosok gigi ya, boro-boro harum tengah poem. Jadi bunyadin an-nazofah. Islam itu dibangun dengan dasar kebersihan. Jadi Nabi Ramadan tidak Ramadan tetap pakai siwak. Berarti bersih di situ. Jadi bukan tidak gosok gigi, tapi kehati-hatian supaya kita al-himyah ra'su kulli dawa. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Gitu Pak. Cuma ini tadi apa saking ininya menjaga kesucian, menghati-hatinya kita mesti menangkapnya itu ya pemirsa di rumah. Para rasul dan para sahabat menjaga kesucian karena mereka ini sangat ini banget tadi ya, sangat waro banget ya, ciri-ciri orang soleh itu sebenarnya tadi jadi menjaga banget tadi. Hati-hati. Yang biasanya pakai odol tidak pakai, kenapa? Karena menjaga. Karena menjaga itu lebih baik ya daripada mengobati. Betul, itu bagian dari waro. Namanya waro. Waro itu puncak agama itu waro. Ra'suddin waro. Puncak agama adalah tertib, hati-hati.
Luar biasa ini. Baik, lanjut kembali tadi. Ini azan belum waktunya tadi. Ini gimana kan ya tadi? Karena apa ya? Ada orang yang lumayan ada masjid tertentu yang agak ngeburu-buruin gini. Ini gimana tadi? Iya, saya jadi dengar dongeng baheulanya. Yang tidur di masjid tiba-tiba bangun gelap, di sana udah maghrib kan langsung adzan. Pas lihat baru 4:30. Wah, ramai kan di kampung itu. Langsung dia ditambah ieu mah keur latihan. Allahu Akbar ya Allah. Saya ingat itu. Makanya gini, takjil itu adzan patokannya. Aslinya itu benang dibentangkan, kalau tidak kelihatan putihnya itu udah waktu maghrib. Makanya ada cara berbuka itu, satu adzan langsung buka ya. Kedua adzan tamat berbuka. Yang ketiga saat maghrib dulu baru buka. Di kita kebanyakan begitu ngong belum. Ya nggak ada masalah, silakan. Tiga-tiganya dibenarkan karena apapun alasan yang penting benang putih dibentangkan sudah tidak kelihatan putihnya. Berarti sudah maghrib waktu itu. Nah, cuma bagi para muadzin di masjid lebih baik lebih sedikit daripada kurang. Gara-gara sebutlah gara-gara 5 menit, gara-gara 3 menit saum kita tidak sah. Itu kan bahaya, apalagi masjid yang kedengaran kemana-mana kan. Yang ada 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, bahkan masjid yang di kita itu sampai 7 kilo kedengaran. Jadi berapa dosa yang ditanggung oleh muadzin itu bila adanya tidak sesuai dengan waktu sholat. Gitu, Pak. Nah, ini toleransi hal yang kayak gini juga saya pikir perlu banget ya tadi. Jadi pemahaman masing-masing ke para pemuka agama atau para muadzin yang lain-lain buat biar menjaga bahwa ini tuh ya spare waktu semenit, 2 menit, 3 menit itu juga bisa menentukan. Baik. Tadi di luar ini katanya apa? Ini kan ada yang menanyakan gini tadi ya. Ini banyak yang terjadi yang baru dilihat banget tadi di pesantren tertentu. Di salah satu di Kediri yang ada memesankan anaknya, "Ma, tolong jemput ke sini pengen." Ternyata ada kejadian bahwa ada, ya bukan perundungan lah ya, ada penyiksaan dalam tanda kutip, entah itu sama siapa katanya. Ini baru banget. Ini gimana tadi hal-hal yang kayak gini bisa saja terjadi yang demikian sehingga menjadi mencoreng lagi-lagi mencoreng cinta Islam secara keseluruhan juga termasuk para pondok pesantren. Ini gimana tadi sebagai saya punya anak kebetulan pesantren semua, Pak Mwe. Dari pertama sampai terakhir. Tugas kita itu patuh aktif ya. Patuh aktif, terus monitor. Karena pesantren pun nggak bisa berdiri sendiri. Bekerja sama dengan orang tua. Gimana di dalam. Nah, satu saat anak saya itu gatel. Saya jemput, saya bicara baik-baik. Kalau diobati di sini silahkan. Tapi kalau nggak diobati saya bawa. Ramai kan, ramai. Nggak diizinkan asalnya. Kemudian saya bilang, orang tua itu hak milik. Jadi biasa tadi ya, kalau tidak diizinkan artinya lumayan agak alot tadi. Alot. Dan itu sudah agak biasa tadi. Sudah biasa gitu, nggak diizinkan. Saya bilang, orang tua itu hak milik. Anda itu hanya kewajiban, itu pun dibayar sama saya bilang. Ini saya bawa, alhamdulillah bisa. Ya komunikasi yang penting itu. Karena kalau sudah dititipkan ya untuk para pimpinan pesantren harus aktif. Ulah naunya, punten. Ngumpulkan duit, budak keselamatan tidak dijamin. Mungkin kebersihan, air segala macam harus patuh aktif. Karena ternyata di dalam itu kayak kerajaan kadang-kadang. Ada premannya. Dan menghukum itu harus disepakati. Kalau perlu ditempelkan, ini hukumannya ini. Tidak boleh ada hukuman secara fisik. Ya kebayang saya meninggal kok. Saya meninggal dan kebayang. itu memang tidak menutup mata dan memang ada tadi ya. Dan ada. memang pernah terjadi. Pernah terjadi. Di mana, di kantor dan segala macam. Kemarin saya lihat di TV ada. Jadi Islam itu berkembang bukan dengan kekerasan. Walau kunta fazzan ghalidul qalbi langfaddu min hawlik. Kalau kalian kasar, pasti orang sekitar kalian akan meninggalkan kalian. Islam itu selamat dan menyelamatkan. Ya bisa dibayangkan jauh dari orang tua, kepada siapa dia nurut, hanya kepada kakaknya. Manusia biasa pasti ada kelemahan. Tak bukan berarti harus dibantai kan. Maaf, dalam tanda bukan harus disakiti. Karena innahu la yuflihu zalimun. Allah tidak akan bahagia orang yang suka menyakiti. Dalam Islam itu coba inna anadahik alal mu'min min jumlati jurumi kabair. Senyum sini saja coba kepada sama mukmin termasuk jumlah dosa besar. Karena kalau sudah membunuh satu orang, coba nauzubillah ya sebenarnya. Dalam Quran itu gini, siapa yang membunuh satu orang, maka annama qatranas jami'an. Seperti membunuh seluruh manusia. Siapa yang bantu satu orang, sampai orang itu betah jadi orang, itu sama dengan Pak Ahyanas Jami, seperti menghidupkan seluruh manusia.
Jadi dampaknya luar biasa. Jadi orang tua harus patuh aktif terus monitor siapa ketua kelasnya, siapa asramanya. Dan auzubillah, jangan lupa pergaulan bebas. Ini dia harus monitor. Karena sekarang ini ada beberapa pesantren yang dibolehkan bawa handphone, di handphone kan situs-situs nggak bener. Yang ujungnya itu banyak yang punten hamil duluan. Ini juga harus ditalatang bahwa pesantren harus ada undang-undang yang jelas dan orang tua harus patuh aktif. Monitor terus. Keluhan anak kalau saya juga seminggu sekali. Nah, itu maksudnya tadi, kalau ada keluhan anak, misalkan WA ke orang tuanya yang lain-lain, itu juga memang kita juga harus terus harus agak ditindaklanjuti ya. Jangan langsung kita udah ikutin aja yang lain. Itu gimana? Kadang-kadang komunikasi gini kan kayak yang kejadian yang kemarin kan gitu kan. Jadi kalau anak ngeluh sama orang tua, saya bilang sama istri saya, selama untuk pesantren harus ada. Hari ini datang, harus datang. Harus gitu, memang harus itu. Karena anak kan tidak bisa ngeluh secara bebas, kecuali sama orang tuanya. Dan itu bagian dari khidmatul iyal, melayani anak dengan baik. Gitu. Jangan sampai acuh, anak sudah nggak datang, itu nanti masalah lah itu. Jadi kasihan juga tadi, jadi kayak dibuang banget tadi, jadi kayak malah jadi nggak sayang. Oke. Dan terakhir Tan, kita sebelum tutup, ini ada satu lagi Tan, yang lumayan viral kemarin itu yang ada boleh ganti-ganti ya, boleh pegang-pegang. Barangkali Pak Ustadz pernah ngelihat tayangan videonya, bagaimana Tan? Ini fenomenal yang saya pikir makin di sini kan jadi kayak makin ngaco ini. Tadi ini gimana coba Tan nanti? Itu udah kumpul kebo itu. Udah kumpul kebo itu. Dan itu mengatasnamakan agama lagi. Dengan pakaian yang jubah segala macam kan sampai bebas bergaul. Itu sudah dulu sesat dan menyesatkan. Dan jangan lupa, bila ini berkembang itu akan jadi miftahul bala, kunci datangnya bencana. Makanya tugas kita sekali lagi patuh aktif, terus aktif. Bila ada hal yang menyimpang segera kasih tahu aparat. Gitu. Oke, baik pemirsa di rumah, ini sayang sekali memang waktunya kita memang sudah habis ya. Mohon maaf bila banyak salah, banyak lupa. Tad kasih konklusi sama kasih doa. Insyaallah Rabu depan ketemu lagi. Mohon dimaafkan bila hal yang tidak berkenan. Mari kita sambut Ramadan dengan sukacita. Siapa yang bahagia menyambut bulan Ramadan, haramallahu balun alanab, diharamkan pada masuk neraka. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadana wa hasil maqasidan. Berkahi kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, sampaikan usia kami pada Ramadan yang akan datang. Kabulkan keinginan kami, kabulkan rencana kami. Jadikan Ramadan tahun ini awal ijabah doa-doa kami. Insyaallah Rabu depan ketemu lagi. Mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa di rumah ya. Mudah-mudahan Rabu depan kita masih dikasih umur oleh Allah, termasuk Pak Ustadz juga ya, dan dikasih kesehatan. Kita akan lanjut kembali dengan tema yang lebih menarik ya. Mohon maaf bila banyak salah, banyak lupa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana tanya Pak?